Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Baiklah, yang pertama kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan azas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka kita perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat, kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Yang kedua, kita masuk pada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sastra Prateja menenggarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Poin yang B, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Masuk kepada poin yang C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa sumber, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati.
Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Masuk kepada poin yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yaitu meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan.
Adapun faktor internalnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. Poin yang esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan yang optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum didasari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.